Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wabi Undang-Undang Dasar 45 wabi Pancasila asasah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Sahrul Adi Miharja, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan membawakan sebuah materi dakwah yang berjudul Menangkal Radikalisme dan Terorisme Perspektif Al-Quran. Hadirin sekalian yang saya banggakan, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang harus melakukan komunikasi dan interaksi dengan individu lainnya. Konsekuensinya, ia akan dihadapkan dengan individu serta kelompok yang sama, dan ia juga akan dihadapkan dengan individu serta kelompok yang berbeda dengannya, baik berbeda dalam hal bahasa, adat istiadat, suku bangsa, bahkan berbeda agama dan keyakinan. Jika seorang individu memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, maka ia dianggap berakidah samar-samar. Tapi jika seorang individu memiliki kesimpulan bahwa hanya agama yang dianutnya lah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka yang salah tidak boleh dibiarkan, melainkan harus diingatkan, dibina, bahkan dibinasakan. Jika sikap ini yang dikedepankan, maka wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, sikap radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika terjadi di negeri ini akan menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah solusi dan antisipasi menangkal radikalisme dan terorisme di negeri ini? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin rahimakumullah. Secara tekstual, setting sosial turunnya ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair, bahwa ketika Asma, putri tercinta dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, didatangi oleh ibunya Qutailah yang waktu itu belum memeluk agama Islam. Lalu Asma bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian dari bunda Qutailah yang tidak seagama?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Boleh wahai Asma binti Abu Bakar." Dan sikap Rasulullah ini pun dibenarkan oleh Allah dengan diturunkannya Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Hadirin sekalian yang saya banggakan, dengan demikian dalam konsep kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada termasuk beda agama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah gara-gara beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama gara-gara beda agama. Apalagi hanya beda masalah sayyidina atau hanya beda pilihan nomor 1 dan nomor 2. Betul tidak? Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandengan tangan. Satukan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Kenapa demikian? Karena sikap menutup diri dan tidak bertoleransi hanya akan merugikan bangsa sendiri. Demikian pula sikap radikal dan tindakan brutal hanya akan menjadikan bangsa kita semakin tertinggal. Betul atau tidak? Sebagai contoh kelam, pada tahun 2018 telah terjadi sederet kasus radikalisme dan terorisme di berbagai wilayah di negeri ini. Mulai dari pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, pembunuh diri satu keluarga di Surabaya, dan di kota yang sama terjadi aksi peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, bahkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal secara sia-sia. Apakah kita rela sebagai bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah, dengan tetesan keringat dan kocoran darah para syuhada harus porak-poranda gara-gara sikap egois, jiwa radikalis dan mental teroris? Tentu saja tidak. Karena sikap radikalisme dan terorisme dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi bukan pembuktian sosok manusia beragama secara berkualitas, melainkan sebaliknya menunjukkan dangkalnya pemahaman agama, sehingga menumbuhkan rasa fanatisme buta, intoleransi tak terkendali yang dibuktikan dan diwujudkan dengan aksi sadis, sehingga Islam dicap sebagai sarang teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian dan kerukunan dan tidak memaksakan dalam hal agama dan keyakinan. Inilah yang dikenal dengan istilah ukhuwah ad-diniyah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Timbul pertanyaan, apa langkah nyata yang harus kita lakukan agar toleransi beragama dapat terwujud, sehingga tindakan radikalisme dan terorisme dapat kita antisipasi? Sebagai jawabannya, pertama, secara kultural, para pemuka agama dan seluruh masyarakat Islam harus mampu menunjukkan bahwa Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama yang sadis, tetapi Islam merupakan agama yang harmonis dan humanis. Kedua, secara struktural, pemerintah harus mampu menegakkan hukum secara tegas, jelas, adil, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan kasus-kasus radikalisme dan terorisme, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang terorisme dan radikalisme. Dan ketiga, secara fungsional, seluruh lembaga dan ormas keagamaan harus mampu duduk bersama, mendinginkan suasana, menjalin tali persaudaraan dengan menjalankan kerjasama dengan soal penanggulangan alam dan kemanusiaan. Hadirin sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika kita saling menutup diri dan tidak bertoleransi, maka akan menimbulkan bahaya. Tapi jika kita saling berkomunikasi dan bertoleransi, maka segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama untuk memajukan kemajuan agama, bangsa, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.